Halo semuanya, saya Tasya Felder. Kita jumpa kembali di serial podcast Perempuan Lawan Pandemi. Podcast ini adalah hasil kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Magdalene.co. Nah, lagu yang tadi kita simak di awal itu adalah lagu dari band Padi yang judulnya Ingat Pesan Ibu. Nah, liriknya ini mengingatkan kita untuk lebih peka dalam berperilaku, membiasakan pakai masker, menjaga jarak, kemudian juga rajin mencuci tangan selama beraktivitas di ruang publik, dan kita juga diingatkan untuk taat protokol kesehatan agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, judul lagu Ingat Pesan Ibu ini selaras dengan kampanye yang digulirkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Kenapa tagline itu yang dipilih untuk mewakili pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh, kita sudah bersama dengan Dr. Sony Haribe Harmadi. Beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Halo Mas Sony, apa kabar? Oh baik Mbak Tasya, gimana sehat ya? Sehat, mudah-mudahan sama ya, sehat juga nih Mas Sony. Nah, ini tadi kan kita sudah simak bersama-sama lagu Ingat Pesan Ibu. Ini sebenarnya apa sih latar belakang dari lagu ini? Kenapa yang diangkat adalah tagline Ingat Pesan Ibu kampanyenya? Iya, jadi waktu kita ingin menentukan tagline apa yang mudah diingat dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, akhirnya Pak Doni tuh, usulnya Pak Doni, udah ingat pesan ibu. Kenapa ingat pesan ibu? Karena ibu adalah orang yang sangat kita hormati. Tidak mungkin orang tuh bisa lahir ke dunia tanpa seorang ibu. Jadi semua dari kita adalah anak dari seorang ibu. Lalu kemudian juga kita tahu bahwa interaksi antara anak dan ibu juga lebih intens daripada seorang ayah. Sehingga memberikan pesan ingat pesan ibu itu adalah upaya kita mengingatkan masyarakat bahwa semua ini dikaitkan dengan rasa sayang dan kecintaan kita pada keluarga. Ibu adalah komponen utama dan komponen paling penting di dalam keluarga. Jadi kalau kita bilang ingat pesan ibu, kita mengingat kembali pentingnya keluarga bagi kita, dan kalau kita patuh terhadap apa yang dipesankan oleh ibu, insya Allah kita akan selamat. Seperti itu. Dan juga ini kan baik di semua strata sosial, di semua agama, di semua kelompok masyarakat, di semua kelompok kebudayaan, ibu memiliki peran sentral dan sama kan, artinya tidak ada perbedaan di dalam cara pandang terhadap peran seorang ibu gitu. Oke, nah ini apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh para ibu untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19? Hasil penelitiannya BKKBN menunjukkan bahwa ibu tuh sangat dominan di dalam berbagai peran di keluarga. Misalkan di dalam mengambil keputusan, di dalam memberikan nasihat, lalu kemudian juga di dalam mengasuh anak. Jadi perannya ibu sangat penting. Nah, oleh karenanya di masa pandemi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita memiliki risiko untuk tertular. Semua orang tanpa terkecuali punya risiko untuk tertular. Nah, peran dari ibu itu untuk mengingatkan bahwa selama pandemi masih ada, maka kepatuhan terhadap protokol kesehatan adalah vaksin kita terbaik. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Orang mau demo, ya ibunya bilang nggak usah nak, ya di rumah saja. Nanti terjadi hal-hal yang buruk, nggak berangkat tuh yang mau demo, itu pernah cerita soalnya. Terus kemudian ibu juga yang selalu mengingatkan, kalau kamu sayang sama keluarga, hati-hati ya ketika keluar, pakai maskermu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, sering cuci tangan supaya tidak menulari ibu, supaya tidak menulari anggota keluarga yang lain dan seterusnya. Jadi perannya ibu sangat penting mengingatkan hal-hal utamanya terkait bagaimana kita beradaptasi selama masa pandemi ini. Jadi kasih sayang yang resiprokal antara ibu dengan anak ini diasumsikan bisa membuat orang menjadi mendengar, terutama orang-orang yang mendengar pesan dari ibu tadi ya, Mas Sony ya. Nah kemudian dengan dari Satgas Penanganan COVID-19 ini sendiri, apa upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para ibu agar perannya bisa maksimal?
Jadi kita menggandeng emak-emak nih banyak nih ya. Kami tuh punya namanya program Duta Perubahan Perilaku. Dan ternyata, wah ini menarik nih, 68% dari Duta Perubahan Perilaku kita adalah perempuan. Jadi sekarang per hari ini jumlahnya sudah 40.000. Dari 40.400 orang per hari ini, itu 68% perempuan. Begitu pentingnya peran perempuan. Nah, kami itu tidak ada gender bias di dalam rekrutmen karena kami membuka partisipasi publik ini kan. Siapa yang dengan sukarela mau melakukan edukasi pada masyarakat, mau menjadi contoh ya teladan, lalu kemudian melaporkan via aplikasi kami, mereka adalah duta-duta perubahan perilaku. Dari 40.400 orang itu dari sejak kapan itu Pak Sony? Kira-kira dari pertengahan Oktober. Dari pertengahan Oktober sudah sampai segitu ya? Baru satu bulan lebih. Nah, kemudian kalau kita perhatikan memang jumlahnya kan banyak sekali ya. 40.400 selama ini dan perempuan 68%. Artinya willingness-nya ya, keinginannya, kepeduliannya perempuan tuh lebih tinggi. Karena bebas kan orang boleh mendaftar dan seterusnya. Itu kan menjadi bukti bahwa pandemi ini peran perempuan sangat penting. Kemudian untuk ketika kita membaca perkembangan terkini begitu ya, apa saja informasi penting yang bisa dibagikan kepada ibu atau keluarga terkait dengan tingkat penularan virus dan upaya pengendaliannya? Jadi kami ya kan makanya dengan tagline ingat pesan ibu. Harapannya para ibu juga mau belajar tentang apa itu COVID-19, bahayanya, lalu kemudian upaya pencegahannya supaya tidak tertular, peran apa yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, sehingga kami membuat buku pedoman perubahan perilaku. Dengan tagline ingat pesan ibu tadi memberi pesan kuat bahwa para ibu sebaiknya juga memahami tentang apa yang harus kita lakukan selama masa pandemi ini. Terus kami juga mensosialisasikan banyak nih ke emak-emak ya. Bahkan kami lagi ini merangkul para pemilik toko kelontong dan isinya perempuan semua, rencananya 5.000. Mereka akan 5.000 orang akan menjadi duta perubahan perilaku. Besok kami akan melatih para kader PKK dan mayoritas itu perempuan, 1.500 untuk besok. Jadi jumlah kita akan mencapai hampir 50.000 dalam beberapa hari ke depan untuk duta perubahan perilaku dan perempuannya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi kami membekali bagaimana informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Nah, melalui berbagai sarana, melalui media sosial, melalui media televisi, radio, podcast. Terima kasih nih Magdalene ya sudah menjadi bagian dari solusi kita menyebarluaskan informasi. Jadi banyaklah sarana yang sudah kami lakukan. Pandemi ini kan memang berdampak terhadap semua lapisan masyarakat begitu ya, terutama juga berbagai kelas sosial ekonomi. Nah, upaya apa yang sudah dilakukan oleh Satgas untuk mengedukasi keluarga prasejahtera yang mungkin di pemukiman padat, apalagi ya dengan tantangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas sosial ekonomi lainnya agar punya kemampuan untuk menghindari penularan virus ini? Ya, jadi kami menekankan juga ya bahwa prioritas edukasi itu diberikan pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Tujuannya apa? Pertama, mungkin mereka memiliki akses informasi yang lebih terbatas. Yang kedua, mereka itu harus diedukasi secara langsung karena pendidikannya cenderung lebih rendah. Jadi face to face, bertemu langsung, dijelaskan dengan cara yang... Jadi benar-benar turun langsung ke lapangan ya? 40.000 itu turun langsung di lapangan, door to door itu ketemu masyarakat. Dan bahkan ya, kami kan nggak siapkan uang untuk mereka, maksudnya untuk misalkan mereka membagikan masker, udah 2 juta masker lebih loh, mereka bagikan secara swadaya. Jadi benar-benar secara sukarela? Iya, per hari ini sudah lebih dari 11 juta orang yang diedukasi dalam sebulan. Jadi itu yang kami lakukan dan itu partisipasi masyarakat loh luar biasa. Orang Indonesia tuh punya semangat gotong royong dan mereka memang kami minta lebih banyak mengedukasi kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di pemukiman padat penduduk,
kemudian di pasar, di terminal. Jadi itu yang menjadi targetnya kira-kira. Mas Tony, kalau kita ingat di awal-awal pandemi begitu ya, pandemi baru mulai, ini semua orang kan pada panik. Termasuk saya juga cukup jadi parno ya, kemudian juga tingkat kewaspadaannya sangat tinggi. Kita ingat dulu juga masker juga harganya kan mahal sekali, sekarang sudah mulai berangsur-angsur turun harganya, kemudian juga orang-orang sudah mulai menerapkan hidup normal baru, kemudian juga pemerintah juga sudah menerapkan PSBB transisi. Nah, ini bagaimana Satgas Penanganan COVID ini melihat bagaimana sih membaca perubahan-perubahan perilaku ini? Apakah sudah ada pola pembiasaan baru? Apakah kita semakin sudah terbiasa tetapi atau semakin kendor nih? Karena kan secara psikologis juga kita jenuh juga ya dengan kondisi seperti ini. Nah, itu perannya ibu penting tuh, karena kita juga berhadapan dengan kesehatan mental. Ya, 9 bulan pandemi itu bukan waktu yang singkat bagi masyarakat modern yang biasa dengan mobilitas tinggi, dan sekarang mobilitasnya sangat dibatasi, sehingga ada kesehatan mental yang perlu diperhatikan, dan di situ peran ibu luar biasa. Jadi begini, memang perubahan perilaku apa sih yang kita harapkan selama masa pandemi ini? Kita tentu tidak berharap ada pandemi lagi, tetapi kita berharap masyarakat kita tuh punya respons yang baik kalaupun terjadi pandemi lagi. Masyarakat kita punya ketahanan kesehatan yang baik kalau terjadi lagi. Dengan cara apa? Patuh terhadap protokol kesehatan. Perubahan perilaku yang kita harapkan cuma pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak itu artinya mencintai loh, gitu kan. Terus kemudian hindari kerumunan dan mencuci tangan pakai sabun. Bahkan dunia aja punya namanya Hari Cuci Tangan Sedunia, ya, untuk membiasakan masyarakat dunia mencuci tangan. Itu pun nggak mudah kan, terjadi perubahan. Nah, kami sudah mengamati bahwa perubahan perilaku itu pasti di awal akan dilakukan secara terpaksa. Pakai masker tuh nggak mudah loh, karena orang terbiasa senyum, bernafas juga jadi mungkin terhambat dan seterusnya. Tetapi ingat, secara psikologis, kalau kita pikirkan bahwa memakai masker itu tidak enak, nggak akan pernah enak. Jadi secara psikologis kita juga harus membayangkan bahwa memakai masker itu enak, dan itulah yang bisa melindungi, gitu kan. Nah, itu penting tuh. Perubahan memang tidak ada yang nyaman, tetapi ketika dibiasakan itu akhirnya bisa terbiasa. Jadi dari terpaksa menjadi terbiasa, dari terbiasa menjadi luar biasa. Itulah perubahan perilaku tahapan-tahapan yang kami harapkan, Mbak Tasya. Baik, nah jika disandingkan dengan data, ini seperti apa perubahan perilaku berkorelasi dengan angka kasus termasuk tingkat penularan dan juga kesembuhannya? Ya, kami ini kan juga bekerja didasarkan pada evidence base ya, pada hasil-hasil riset. Kenapa memakai masker penting? Karena kalau bicara ya, terus kemudian bicara tuh yang keluar aerosol tuh uapnya itu. Ya, itu bisa menjangkau sampai 2 meter sebenarnya. Kalau nggak pakai masker, jarak 2 meter kena. Nah, terus kemudian kalau dia berteriak bisa sampai 2 meter keluarnya droplets dan seterusnya. Jadi batuk juga bisa sampai 2 meter. Makanya bersin bisa sampai 6 meter kayak gitu. Makanya menjadi sangat penting untuk memakai masker. Nah, kita udah ngelihat dari waktu ke waktu pengetahuan orang semakin baik tentang 3M ini. Ya, semakin baik, semakin banyak orang yang tahu. Yang kita butuhkan adalah konsistensi. Jadi lengah 1 menit, ya, maka 23 jam 59 menit itu bisa sia-sia karena banyak kasus. Dia lengah 1 menit, ngobrol sama temennya, maskernya dibuka, dia makan bareng dengan jarak 1 meter atau kurang, terus tertular. Terus dia pulang menularkan pada seluruh anggota keluarganya, dan itu terjadi pada teman saya. Nah, jadi kelengahan itu loh. Kita tahu semuanya pakai masker, kita sadar bahwa jaga jarak penting, tetapi sekali luput kedisiplinan kita butuh kedisiplinan kolektif. Jadi semuanya melakukan hal yang sama dan butuh endurance yang cukup tahan lama ya kita. Karena kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Satu hal yang harus kita yakini adalah insya Allah pandemi ini pasti berakhir. Cuma waktunya kapan? Semakin patuh kita secara kolektif,
terhadap protokol kesehatan, semakin cepat kita mengakhiri pandemi. Lihat negara-negara Asia Timur, mereka bisa cepat sekali keluar dari pandemi. Ya ada kasus tambahan, tapi jumlahnya cuma 1, 2. Kayak Singapura sehari paling cuma 2 kasus, itu pun imported cases gitu ya. Terus kalau kita perhatikan Cina, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, mereka lebih dulu keluar dari pandemi padahal ada di epicentrumnya. Kenapa? Karena mereka punya kedisiplinan kolektif terhadap 3M. Dan itu yang bisa memutus rantai penularan. Nah itu yang kata kuncinya adalah kedisiplinan, di mana itu merupakan sikap mental. Dan juga tadi juga Mas Sony juga mengatakan bahwa diperlukan juga konsistensi, endurance juga. Jadi tidak hanya kita perhatikan kesehatan secara fisik, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental. Nah kira-kira apa saja sih tips-tipsnya untuk masyarakat agar tetap bisa menjaga kesehatan mentalnya supaya bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut? Ya, jadi kita bisa paham lah bahwa tidak mudah berhadapan dengan pandemi ini. Kasus flu Spanyol lebih dari 100 tahun yang lalu juga membuktikan bahwa tidak mudah ya berhadapan dengan pandemi. Tapi kesehatan mental harus dijaga. Caranya gimana? Nah, itu peran ibu, peran orang tua sangat penting di situ. Karena yang mengendalikan rumah adalah kepala keluarga dan istrinya, terutama istrinya, karena banyak sekali laki-laki menjadi breadwinner kan, pencari nafkah kan, sehingga istrinya yang harus menjaga kesehatan, belajar dengan anak. Ada pemikiran loh, oh kenapa sekarang kami harus terbebani mendidik anak? Itu yang menurut saya salah cara berpikir gitu. Karena selama ini ternyata kita menyerahkan pendidikan anak tuh pada sekolah. Harusnya orang tua itu atau keluarga menjadi wahana pertama dan utama di dalam mendidik anak. Jadi sekarang tuh harusnya berubah ke arah sana lagi. Kita kembali seperti dulu ya. Terus kemudian yang juga menjadi penting untuk menjaga kesehatan mental adalah beribadah. Makanya kita iman, aman, dan imun, 3 kata utama itu ya. Iman tuh beribadah. Ini kan kesempatan kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan ya, berpikir positif, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya. Jadi kita yakin bahwa dengan beribadah, berpikir positif, ini kesempatan beribadah bareng-bareng malah dalam keluarga, insya Allah itu akan membuat kita lebih tenang. Terus juga yang penting juga melakukan aktivitas yang bisa dilakukan di rumah bersama-sama. Memang kita paham bahwa tidak semua rumah itu memadai ya. Kalaupun melakukan aktivitas di luar rumah boleh, sangat boleh, tapi betul-betul patuh protokol kesehatan. Saya saja kadang-kadang jalan-jalan sama anak-anak tapi pakai masker, jaga jarak benar, kita benar-benar berhati-hati. Yang paling penting adalah kita sadar bahwa kita masih dalam masa pandemi. Banyak yang berpikir pandeminya udah mulai hilang, COVID-nya udah mulai hilang, wah itu yang bahaya nih. Padahal banyak kasus di belahan bumi utara, di Amerika Serikat, kemudian di Eropa Barat, bahkan hari ini dilaporkan di Amerika Serikat kasusnya melonjak dengan sangat drastis. Kalau tadi Mas Sony katakan bahwa inilah waktunya untuk mengembalikan peran ibu untuk berada di rumah, merawat anaknya dan sebagainya. Tetapi jika kita ketahui juga saat ini kan banyak sekali ibu-ibu juga yang punya peran yang double begitu ya, juga ikutan mencari uang. Kemudian juga di masa pandemi ini juga ada juga tekanan-tekanan ekonomi di mana mungkin ada suaminya yang kena PHK. Belum lagi jika kita ingat ada single mother juga yang harus merawat anak-anaknya sendiri. Sementara anak-anaknya saat ini juga belajar di rumah begitu, harus 24 jam kita ajari gitu. Tetapi ibu ini harus bekerja. Ini kan otomatis menambah beban dari sang ibu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini dan bagaimana agar orang-orang di sekitar lingkungan sang ibu ini bisa mendukung? Ya, sebetulnya yang tidak pernah bisa kita kembalikan di dunia ini kan waktu ya. Justru kita harus berpikir positif, apa sih hikmah di balik ini. Jadi inilah masa-masa kita bisa bersama keluarga lebih banyak loh. Walaupun kita bekerja dari rumah. Walaupun kita masih pergi ke kantor, tapi kan mayoritas bisa dikerjakan di rumah ya. Walaupun sekarang rapat juga bisa sampai tengah malam seperti itu. Tetapi kuantitas waktu kita dengan anak keluarga lebih banyak.
Lalu kemudian bagaimana kita mempersepsikan itu semua. Jadi kalau kita mempersepsikan bahwa aduh saya bersyukur banget nih bisa sama anak-anak walaupun sambil kerja, sambil itu semuanya, semua tergantung pada persepsi dan pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita persepsikan dengan baik tentu akan positif. Nah, terakhir Mas Sony, apa yang ingin disampaikan untuk membangun dan merawat rasa optimisme kita supaya kita bisa bersama-sama melewati masa-masa ini? Ya, setiap orang itu bisa menjadi pahlawan kemanusiaan. Jadi pahlawan itu tidak harus mengangkat senjata sekarang. Kalau dia patuh terhadap protokol kesehatan, pakai masker benar, ya, jaga jarak, jangan menciptakan kerumunan, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun dan air mengalir. Mereka akan jadi pahlawan. Kenapa? Pertama dia melindungi diri sendiri, kedua dia melindungi orang di sekitarnya. Virus ini ditularkan oleh orang yang ada di sekitar kita, bukan orang-orang yang jauh. Maka kita bisa mencegah orang lain terhindar dari virus ini dengan kepatuhan penuh terhadap protokol kesehatan. Jadi sekarang ini kesempatan kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Pahlawan dalam arti sesungguhnya, karena krisis ini telah bertransformasi dari krisis kesehatan menjadi krisis kemanusiaan. Ya, karena begitu banyak orang yang terdampak dan kita ingin segera keluar dari pandemi. Tetapi semua bisa dilakukan kalau kita berikhtiar, berusaha sekuat mungkin. Dan kontribusi setiap orang adalah patuh terhadap protokol kesehatan yang kita kenal dengan istilah 3M. Gitu Mbak Tasya. Baik Mas Sony. Nah, ini saya jadi sempat ada kepikiran satu hal lagi nih Mas Sony, pertanyaan satu lagi saja ya. Bagaimana agar sosok ibu ini bisa menjadi sosok yang kuat, agar bisa mengkontribusikan atau menyumbangkan peran yang diharapkan? Bagaimanapun juga kekuatan kasih sayang itu luar biasa. Ya, kenapa seorang anak itu cenderung lebih dekat dengan ibunya, bersama di dalam kandungan selama 9 bulan, ya kan, menyusui, tidur bersama dan seterusnya, membuat kedekatan akan terjadi dengan luar biasa. Dan ibu-ibu kita sekarang kan semakin terdidik, ya, mereka semakin mudah mengakses informasi. Jadi yang kami minta betul-betul ibu-ibu itu menjalankan perannya, walaupun perannya bapak juga tetap penting ya, tetapi ibu ini yang paling sering berinteraksi, dan harapan kami mereka bisa memilih informasi yang benar sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk keluarganya, bisa melindungi keluarga-keluarga Indonesia. Kalau setiap keluarga bisa melakukan hal itu, disiplin kolektif, melindungi keluarganya, maka seluruh keluarga Indonesia bisa melaksanakannya. Baik, terima kasih banyak Mas Sony atas waktunya dan penjelasannya, sudah ngobrol-ngobrol bersama kita di serial podcast Perempuan Lawan Pandemi. Dan sampai di sini obrolan kita di podcast Perempuan Lawan Pandemi. Mari kita saling mengingatkan untuk selalu taat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, jaga kesehatanmu dan keluarga, serta perbarui informasi seputar pandemi dari situs-situs yang kredibel. Salah satunya kamu bisa kunjungi covid19.go.id. Podcast ini kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Magdalene.co. Saya Tasya Felder, terima kasih sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di tema seru. Hindari kerumunan, jaga